Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendika Savitri dari PPSIP semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi. Baik, langsung saja. Secara umum, morfologi mengkaji morfem dan kata. Apa itu morfem? Morfem merupakan satuan gramatikal yang terkecil yang tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya melukis, dan lukis. Lukis tidak dapat dipisahkan lagi. Ini sudah termasuk kata. Yang kedua, menggapai. Dan gapai sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Yang kedua, kata. Kata merupakan yang masih bisa dipecah oleh morfem. Contohnya lari, mandi, minum, makan, dan lain sebagainya. Menurut Turkheim, ia menjabarkan atau mengartikan morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas mengenai seluk-beluk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut Krita Laksana 1984, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Menurut Verhaas 1984, morfologi atau kata bentuk merupakan bidang linguistik yang membahas mengenai susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Menurut tataran linguistik, ada 4. Yang pertama wacana, yang kedua sintaksis, yang ketiga morfologi, yang keempat fonologi. Kita bahas yang dari yang terkecil dulu, yaitu fonologi. Fonologi mengkaji tentang bunyi seperti A, I, U, E, O. Kalau morfologi mengkaji tentang morfem, dan kata. Kalau sintaksis mengkaji tentang kalimat, klausa, dan frasa. Kalau wacana yaitu kata yang telah tersusun banyak. Berarti kata-kata kalau yang sudah tersusun banyak disebut wacana. Pramila Sumantri lebih tegas merinci bidang yang dibahas oleh morfologi, yakni morfem yang terdapat dalam sebuah bahasa, proses pembentukan kata, fungsi proses pembentukan kata, makna proses pembentukan kata, dan penjenis kata. Dikutip pada tahun 1985. Oke, lanjut. Morfologi dan leksikologi. Leksikologi yaitu mempelajari seluk-beluk kata, ialah pelajari pemakaian kata serta artinya seperti dipakai oleh masyarakat pemakai bahasa. Kalau morfologi sama-sama mempelajari seluk-beluk kata. Tadi yang dipakai oleh masyarakat, contohnya kata apel. Mulanya bermakna upacara, tapi sekarang ada perkembangan istilah di kalangan remaja, apel yang berarti berkunjung ke rumah pacar. Terus kata yang kedua, meja hijau. Makna sebenarnya yaitu meja yang berwarna hijau, tetapi menjadi unsur pembentukan istilah untuk makna pengadilan. Contohnya seperti perkara itu dibawa ke meja hijau. Lanjut, perbedaan morfologi dan leksikologi. Morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatik, ialah biasa disebut arti gramatik atau dalam bahasa Inggris grammatical meaning. Leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap yang terkandung dalam kata atau yang lazim disebut arti leksikal atau lexical meaning. Tadi leksikologi, sekarang etimologi. Morfologi berdekatan dengan etimologi. Etimologi menyelidiki seluk
seluk-beluk asal-usul kata secara khusus, sedangkan morfologi meneliti seluk-beluk asal-usul kata yang disebabkan akibat sistem bahasa secara umum. Contoh kata di sini saya ambil temu. Bertemu, pertemuan, dipertemukan, menemukan, ditemukan, diketemukan. Ya. Selanjutnya morfologi dan sintaksis. Yang pertama tadi leksikologis, leksikologi, yang kedua etimologi, yang ketiga sintaksis. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata itu sendiri secara mandiri tanpa memperhatikan hubungan dengan kalimat. Kalau sintaksis menempatkan bersama-sama dengan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Oke, mari kita bahas prinsip-prinsip pengenalan morfem. Prinsip pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Misalnya baju, menjahit baju, baju baru, baju batik, baju sekolah, atau yang lainnya. Prinsip yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda merupakan satuan morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologi. Misalnya kata mem, meng, me, men, me, makan, minum. Kalau yang menguras, membaca, menyiapkan, menunggu. Lanjut, prinsip yang ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonetik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang berkomplementer. Misalnya bel dan ber, belanja, berkebun, bekerja. Prinsip yang keempat, apabila dalam deretan struktur suatu paralel berparalel dengan satuan kekosongan, maka kekosongan itu morfem, yang disebut morfem zero. Misalnya dia makan roti, kata makan dipakai tanpa menggunakan morfem yang tidak struktur disebut morfem zero. Berarti kata yang tidak mengandung itu morfem zero. Prinsip yang kelima, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang sama mungkin merupakan satuan morfem, mungkin pada merupakan morfem yang berbeda. Misalnya kata duduk, ia sedang duduk orang itu sangat sopan. Prinsip yang keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya di samping bersandar terdapat sandaran, jelas bahwa bersandar terdiri dari satuan ber dan sandar, dan satuan sandaran terdiri dari sandar dan an. Maka bersandaran masing-masing merupakan kata sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, morfologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap jenis kata dan makna kata. Oke, baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul dari lagu Rizky Febian. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.